Hai Endusias, gue Ray Jensen and welcome to my kitchen. Oke, kesibukan gue sekarang itu selain gue jualan makanan dengan bisnis Chinese food gue yang namanya Walk From Home, ada di Instagram boleh cek. Itu gue ada YouTube channel dan isinya itu podcast gue, namanya Ray Jensen Radio Podcast. Itu kita ngobrol, kita ngomongin tren-tren makanan baru dan tren restoran yang ada di Jakarta dan juga Indonesia secara keseluruhan. Dan juga sering ada nasihat dan tips untuk chef muda atau untuk entusias yang penasaran tentang bisnis restoran di Jakarta. Dan episode kita kali ini, gue akan ngajarin 3 teknik masak yang biasa gue pakai di rumah sendiri, tapi tekniknya profesional. Jadi kalau buat entusias yang pastinya sering nonton dan mencoba atau recook makanannya di rumah sendiri, jadi harus nonton sampai selesai. Jadi guys, teknik pertama yang gue mau kasih tunjuk itu saute. Saute itu kalau bahasa Prancis artinya lompat. Kenapa? Nanti gue tunjukin alasannya. Nah, saute ini kalau di Indonesia orang taunya menumis. Nah, tapi khususnya untuk ingredients yang kali ini, salah satu ingredients favorit gue itu jamur, itu perlu teknik sauteing yang benar. Pertama, apinya harus besar dulu. Oke, jadi kalau misalnya udah panas baru boleh kecilin apinya. Nah, yang kedua, jangan terlalu penuh pan-nya. Nah, dan kenapa saute itu artinya loncat? Karena basically dibikin loncat-loncat begini selalu untuk ngaduk supaya rata. Dan juga kalau saute itu harus kasih waktu supaya berwarna, jangan langsung diaduk-aduk doang. Ini makanan simple yang bisa dimakan begini aja ataupun dijadiin sampingan kalau misalnya punya steak, roast chicken, dan lain sebagainya. Ini tips and trick untuk teknik masak saute atau menumis. Kita ke teknik selanjutnya. Oke, entusias, teknik kedua yang gue mau ajarin kali ini adalah teknik braising. Basically itu masak setengah digoreng, setengah direbus. Pakai airnya sedikit, airnya itu bisa kaldu, jus buah, atau air biasa, kayak nanti kita tunjukin. Nah, itu yang bikin makanannya tuh empuk dagingnya. Jadi braising itu cara lain supaya makanannya empuk selain direbus secara lama atau digodok kayak bikin rendang contohnya. Tips pertama untuk nge-braise itu jangan pilih daging yang matangnya cepat. Contoh, kalau misalnya daging sapi atau daging ayam jangan masak dada di braise, itu pasti alot dan kering. Kedua, kalau misalnya beli daging khas dalam atau khas luar, nggak perlu di braise, langsung aja dimasak, ditumis kayak tadi. Nah, mendingan kayak contohnya menu yang kita ajarin sekarang itu kita mau masak pakai paha ayam. Paha khususnya yang ada tulangnya, masih ada tulangnya, matangnya itu lama, jadi cocok di braise sampai empuk. Oke, jadi kita langsung masak aja. Nah, braising ini awal-awal itu apapun dagingnya itu harus di pan fry dulu. Kita goreng pakai minyak yang sedikit. Jadi bukan di deep fry ya, bukan bikin ayam goreng, tapi kita mau kasih warna dengan kenain minyak sedikit. Tunggu sampai minyaknya panas, itu penting. Kedua, kulitnya duluan. Oke, jadi braising sendiri itu adalah salah satu cara untuk masukin rasa ke dalam daging. Nanti jadi kalau misalnya mau dikasih bumbu nih, gitu, kebalikannya mungkin dari makanan Indonesia ya, yang dimana bumbu dulu ditumis baru masukin dagingnya. Kalau makanan western biasa diwarnain dulu ayamnya atau daging apapun. Jadi kalau misalnya udah diwarnain atau digoreng sedikit, baru kita tumis. Nah, ini kita tumis sebentar aja, baru masukin lagi, nanti kita baru tuang airnya. Nah, sekarang yang namanya braising itu kita harus tutup sama air. Tutupnya berarti dagingnya, misalnya daging segini, airnya sampai nutupin. Oke, setelah ini kita didihin, boil, lalu kita kecilin apinya. Braising itu pakai api kecil, dan biasanya waktunya lama, sekitar 40 menitan.
teknik braising itu biasanya kuahnya setelah dagingnya diangkat itu dikentelin dulu. Nah, jadi bisa jadi saus juga selain jadi kuah. Nah, ini dia tips dan trik untuk teknik braising. Nah, masih ada satu lagi, yaitu simmering. Oke, enthusiast, teknik ketiga yang gue mau ngajarin itu adalah teknik simmering, itu merebus dengan api kecil. Kita mau bikin kaldu ayam atau chicken stock. Oke, jadi tips pertama kalau bikin kaldu ayam itu jangan bikin kalau nggak punya tulang yang banyak. Yang kedua, khususnya kalau masakan western itu kaldunya pun harus dibumbuin, bukan dengan garam atau lada, tapi dengan bumbu seperti wortel untuk manisnya, seperti bawang bombay dan daun bawang, atau mereka punya leek kalau di western. Dan harus sedikit ditumis dulu awalnya, baru dimasukin air yang banyak. Jadi airnya beda sama braising yang tadi, ini airnya itu banyak sampai penuh, kita didihkan, lalu baru kita kecilin dan kita tunggu. Dan setiap kaldu itu beda-beda. Kalau kaldu sapi itu lama banget karena masaknya tulang sapi yang besar. Kalau kaldu ayam biasanya 40 menit sampai 1 jam. Bikin kaldu itu ada dua cara. Satu, ayamnya itu ditumis sedikit, atau apalagi biasanya kalau mau bikin brown chicken stock atau yang lebih coklat warnanya, ada juga white chicken stock, di mana itu airnya dididihin dulu, baru ayamnya dimasukin. Dua-duanya sebenarnya mirip, cuma beda rasa. Kalau brown chicken stock itu nanti akan dibuat untuk masak saus yang warna coklat. Salah satu tips untuk simmering yang sangat penting, apalagi dalam pembuatan kaldu, itu adalah skimming, atau kita harus buang buih dan busa yang terbentuk di atasnya. Jadi gampang pakai sendok sayur. Nah, ini dibuang. Nah, ini itu adalah impurities yang bikin rasanya itu nggak nendang nantinya, nggak clear. Jadi kalau ini dibuang, rasanya akan jauh lebih enak dan lebih wangi. Stok atau kaldunya udah jadi. Nah, sekarang saatnya saring sebelum bisa dipakai. Oke, jadi kalau stoknya udah jadi, ingat stok itu nggak dibumbuin, nggak ada garam dan nggak ada lada. Kalau dibumbuin jadi kuah, atau bahasa Inggrisnya dibilangnya broth. Nah, untuk nyimpennya stok sebelum dipakai, biasanya gua masukin ke toples yang airtight, yang nggak bisa masuk udara, terus masukin di kulkas atau freezer, dan kalau mau dipakai baru dikeluarin. Ini adalah kaldu ayam yang dimasak dengan teknik simmering. Enthusiast, terima kasih udah nonton semuanya. Semoga tips and trick dari pertama tadi braising, sauteing, dan juga simmering itu bermanfaat dan bisa dicoba di rumah. Kalau ada yang mau nanya lebih lanjut, bisa komen di bawah atau langsung ke gua, DM gua di Instagram @rayjohnson. Dan juga jangan lupa mampir dan dengerin dan nonton podcast gua di Ray Johnson Radio, di YouTube, dan juga Spotify. See you guys there.